Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Rosyani, saya mahasiswi dari Universitas Siberkasia. Di video kali ini, saya akan membahas dan meringkas salah satu bacaan akademik yang cukup menarik, yaitu buku berjudul Big Data dan Business Analytics, yang diedit oleh Jay Leibowitz, diterbitkan oleh CRC Press dan Auerbach Book, dengan kata pengantar dari Joe Lacuna, PhD dari Starbucks Coffee Company. Nah, dari buku ini saya akan fokus membahas satu bab yang menurut saya paling relevan dengan isu strategis bisnis saat ini, yaitu bab 6 yang berjudul Competitors, Intelligence, and Big Data, ditulis oleh G. Scott Erickson and Helen N. Rothenberg. Yuk, langsung aja kita bahas. Bab ini itu berangkat dari satu pertanyaan besar. Ketika perusahaan semakin banyak mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan data melalui sistem digital, apakah itu benar-benar menguntungkan atau justru membuka celah bagi kompetitor untuk mengintip strategi mereka? Penulis di sini menggabungkan 3 bidang yang selama ini sering dibahas terpisah, yaitu knowledge management, intellectual capital, dan competitive intelligence. Menariknya, penulis juga mengutip definisi klasik dari Zek di tahun 99 yang membedakan 3 istilah yang sering tertukar: data, informasi, dan pengetahuan. Nah, poin pentingnya di sini adalah penulis berargumen bahwa di era big data, bahkan data dan informasi yang belum jadi pengetahuan, sekalipun itu sudah punya nilai strategis. Istilah yang mereka pakai adalah pre-knowledge, jadi bukan cuma pengetahuan jadi yang perlu dilindungi perusahaan, tapi juga data mentah dan informasi awal, karena itu semua bisa dimanfaatkan kompetitor untuk membaca arah strategi kita. Selanjutnya, bab ini membahas bagaimana big data itu mengubah landscape kompetisi bisnis, karena biaya pemrosesan data sekarang jauh lebih murah dibanding dulu. Hampir semua perusahaan, bahkan yang kecil sekalipun, bisa mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Ini bisa dilakukan dengan membangun sistem sendiri atau menyewa layanan cloud computing dari penyedia besar seperti Amazon, Google, atau Microsoft. Tapi disinilah letak dilemanya. Ketika perusahaan menyerahkan pengelolaan datanya ke pihak ketiga di cloud, itu berarti mereka juga menyerahkan sebagian kendali atas keamanan data mereka. Penulis menyebutkan ada perusahaan yang justru lebih aman menggunakan cloud, karena penyedia cloud besar biasanya punya sistem keamanan yang lebih canggih dibandingkan perusahaan kecil. Tapi di sisi lain ada juga risiko, karena penyedia cloud bisa jadi target serangan yang lebih besar dan lebih menarik bagi pihak yang ingin mencuri data. Jadi pertanyaan strategisnya adalah, apakah big data ini sebaiknya dikelola sendiri secara internal atau diserahkan ke cloud, dan beberapa besar investasi keamanan yang dibutuhkan. Nah, untuk menjawab ini, penulis menawarkan sebuah kerangka kerja atau framework strategis. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik dari bab ini. Penulis mengembangkan sebuah kerangka kerja yang mereka sebut Strategic Protection Factor atau disingkat SPF. Istilah ini sengaja dipinjam dari istilah Tabitsuya, jadi semacam tingkat perlindungan perusahaan terhadap ancaman kompetitor. Berdasarkan riset terhadap lebih dari 2.000 perusahaan, mereka membagi industri ke dalam 4 kategori. Kategori pertama, SPF 45 yang mereka sebut Cold War. Ini industri dengan tekanan tinggi untuk mengembangkan pengetahuan, sekaligus tingkat pengawasan kompetitor yang juga tinggi. Contohnya seperti industri perangkat lunak, farmasi, semikonduktor, dan manufaktur kompleks seperti pesawat terbang. Perusahaan di kategori ini perlu agresif mengembangkan data mereka, tapi juga harus serius melindunginya. Biasanya dengan mengelola big data secara internal, bukan lewat cloud. Kategori kedua, SPF 30, disebut Glass House. Di sini pengembangan pengetahuan kurang begitu penting, tapi pengawasan dari kompetitor tetap tinggi. Contohnya di sektor jasa keuangan manufaktur yang sudah matang, seperti industri plastik dan baja, serta sektor hiburan dan telekomunikasi. Untuk kategori ini, penulis menyarankan pendekatan big data yang lebih terbatas dan lebih menggunakan cloud, tapi harus memilih penyedia dengan standar keamanan yang tinggi. Kategori ketiga adalah SPF 15. Mereka namakan 800 pound gorilla. Di sini ada potensi besar untuk mengembangkan pengetahuan, tapi resiko dari kompetitor itu rendah.
Biasanya karena skala perusahaan sudah terlalu besar untuk ditiru. Contohnya seperti Walmart. Industri lain di kategori ini termasuk produk konsumen bermerek, retail fashion, dan distribusi logistik. Nah, di kategori ini Big Data punya potensi keuntungan paling besar karena bisa dikembangkan secara agresif tanpa terlalu khawatir soal keamanan. Dan kategori terakhir adalah SPF 5 disebut Brilliance. Ini industri dengan tekanan pengembangan pengetahuan yang rendah dan pengawasan kompetitor yang juga rendah. Misalnya distribusi energi, transportasi, dan industri manufaktur yang sudah sangat matang. Untuk kategori ini, penulis menyimpulkan bahwa investasi besar-besaran big data sebenarnya kurang memberikan dampak signifikan. Jadi, kalau saya simpulkan, bab ini sebenarnya mengajak kita untuk berpikir strategis bahwa keputusan mengadopsi big data itu tidak bisa disamaratakan untuk semua perusahaan. Perusahaan perlu memahami dulu di posisi mana industri mereka berada. Apakah butuh pengembangan pengetahuan yang agresif, apakah rawan diintai kompetitor, atau justru dua-duanya sekaligus. Menurut saya pribadi, kerangka SPF ini relevan banget diterapkan di konteks bisnis modern sekarang, termasuk di Indonesia. Karena kita lihat sendiri kan, perusahaan rintisan atau startup teknologi itu jelas masuk kategori dengan pengawasan kompetitor tinggi. Jadi mereka perlu strategi perlindungan data yang matang. Sementara perusahaan di sektor yang sudah mapan dan stabil mungkin tidak perlu investasi big data yang terlalu besar. Kesimpulannya, big data itu bukan cuma soal punya data sebanyak-banyaknya, tapi soal bagaimana perusahaan mengambil keputusan strategis, kapan harus mengembangkan dan kapan harus melindungi. Nah, itu tadi ringkasan saya mengenai bab 6 dari buku Big Data and Business Analytics, karya Jay Leibowitz dan kawan-kawan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempelajari topik Big Data, Business Analytics, atau manajemen strategi perusahaan. Saya Ena Rosiani dari Universitas Siber Asia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.